Mohon maaf, tadi ada panggilan masuk. Jadi gini, beberapa tahun terakhir itu ada mencuat apa namanya sesuatu yang ada ungkapan-ungkapan di tengah umat Islam yang kemudian mencuat di akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini. Ungkapan yang kemudian diperselisihkan, kan ada sebagian yang menganggap itu keliru atau salah dan sebagainya. Ungkapan itu tidak lain adalah ungkapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ungkapan Arabnya ya, minal aidina wal faizina, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ungkapan ini kemudian dianggap bahwa itu tidak dianjurkan dan tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mengucap itu jangan diucap. Satu, level pertama masih rendah, atau naik lagi ucapan itu salah atau keliru dan sebagainya. Nah, perlu diketahui bahwa yang membawa Islam ke Indonesia ini Wali Songo, para ulama-ulama yang sudah kita tidak perlu lagi untuk meragukan keilmuan mereka. Orang-orang seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Tuan Guru Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, atau mundur ke belakang ulama-ulama yang masuk kategori orang-orang yang menyampaikan Islam ke Indonesia. Pasti mereka menetapkan kata-kata atau ungkapan-ungkapan di tengah umat Islam itu pasti ada dasarnya, ada dalilnya. Ya mungkin saja dalam perjalanannya kemudian di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia, sehingga ucapan-ucapan tadi itu kadang-kadang hanya bersifat doktrin tanpa dikaji secara mendalam. Tapi kita yakin bahwa apa yang mereka doktrinkan kepada orang tua-tua kita dulu itu doktrin yang benar, dan bukti bahwa kebenaran doktrin mereka itu Islam bertahan di Indonesia, bahkan menjadi ajaran agama terbesar di Indonesia, pemeluk masyarakat Indonesia, pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Kita masuk ke poinnya, apakah mengucap minal aidin wal faizin itu salah? Ini bicara salah benar, maka harus kita pretelin, harus kita masuk ke kaidah-kaidah usulnya, kaidah bahasanya dan sebagainya. Minal aidin kata min itu huruf jar dalam bahasa Arab, artinya dari. Aidin dari kata ada yaudu, artinya kembali. Aidin dari orang-orang yang kembali. Kemudian wa itu huruf atof itu adalah huruf yang memindahkan fungsi atau makna dari kalimat sebelumnya ke kalimat setelahnya. Jadi dia memindahkan hukum atau memindahkan status. Contohnya jaa Muhammad wa Zaidun. Nah, jaa itu perbuatan kedatangan yang melakukan Muhammad, kemudian ada waw dan Zaid, maka Zaid itu hukum status perbuatannya datang itu sama. Jadi jaa Zaidun wa Amrun artinya Muhammad dan Zaid dan Amr sama-sama datang. Nah, dalam ucapan minal aidin wal faizin itu ada dua jumlah yang digabungkan dengan diikat dengan huruf ataf, yaitu minal aidin al faizin. Apa sih artinya aidin wal faizin itu? Aidin itu dari kata ada yaudu kembali, sedangkan faizin dari kata faza yafuzu artinya berhasil atau sukses, berbahagia. Dulu orang Indonesia, ulama-ulama, orang tua-tua dulu itu mengajarkan kita itu, mereka lebih cenderung menggunakan pendekatan praktis. Mereka tidak pretelin, penjabarannya tidak mau mengambil yang rincian terlalu jauh. Mungkin husnuzonnya kita adalah karena keterbatasan waktu, keterbatasan sarana, keterbatasan apa yang
tidak seperti zaman sekarang supaya ilmu itu bisa dikonsumsi dan bisa didapatkan dengan mudah baik tulisan, bacaan maupun video seperti yang sekarang kita rasakan ini. Jadi orang dulu itu contoh begini, khusus dalam puasa itu kita dulu di KI besar itu orang tua mengajarkan kita bahwa berkumur-kumur siang hari batal. Mereka tidak mengatakan makruh, mereka tidak menjelaskan hukum-hukum yang lain. Kenapa mereka mendoktrin kita seperti itu? Agar kita lebih berhati-hati. Nanti setelah generasi dulu selesai meninggal dunia, masuk generasi kedua orang tua kita, dan masuk ke generasi kita yang sekarang kita mulai belajar, baru kita tahu oh ternyata itu hukum salah satu dari bentuk hukum. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Contoh tadi itu sikat gigi atau kumur-kumur bisa diharamkan jika dia yakin bahwa setiap kali kumur-kumur itu bisa membatalkan wudunya, membatalkan puasanya. Ada yang makruh itu kalau setelah zawal, itu dalam pendapat kalau tidak salah Imam Nawawi atau Imam Rafi'i. Ada yang mubah itu sebelum zawal. Rincian hukum-hukum yang terperinci ini baru kita dengarkan, kita dapat di zaman sekarang setelah kita mendapatkan akses belajar yang lebih jauh. Jadi begitulah cara doktrinasi orang tua dulu untuk kita keturunannya. Tujuannya sudah pasti agar kita tidak terlalu terlalu melenceng atau tidak mudah untuk goyang. Nah, kita kembali ke tadi. Dalam hadis memang betul Rasulullah SAW ketika bertemu para sahabat di yang Idul Fitri itu, antara mereka sering mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah. Itu betul. Tapi apakah kalau orang mengucapkan minal aidin wal faizin itu salah? Kita harus masuk ke sejarahnya dulu. Harus kita pahami sih apa arti minal aidin wal faizin itu. Nah, kembali lagi minal aidin wal faizin, saya ulangi lagi. Minal aidina wal faizin itu adalah maknanya termasuk minal aidin, termasuk bagian dari orang-orang yang kembali dalam bentuk suci, atau mudah-mudahan kembali dalam Ramadan tahun berikut dan sebagainya. Kemudian faizin itu orang-orang yang beruntung amal-amalnya diterima dan sebagainya. Nah, kalau kita masuk ke bahasa Arab, ada namanya hadzaf. Hadzaf itu membuang beberapa jumlah, beberapa konten dalam ucapan. Kenapa? Karena dianggap terlalu panjang. Contoh, dalam Al-Quran ada hadzaf loh. Kadang-kadang kita nih terburu-buru untuk menganggap sesuatu itu salah dan sebagainya. Dalam Al-Quran itu ada hadzaf. Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, was'alil qaryah. Was'alil qaryah, tanyakan desa. Masa desa ditanya? Tidak mungkin lah. Maka di situ yang dibuang adalah mudhofnya, was'al ahlal qaryah. Jadi was'alil qaryah. Nabi Allah Musa atau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran beliau mengatakan inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan pergi ke Tuhan saya. Masa dia pergi ke Tuhannya? Maksud di situ adalah ada dibuang di situ. Dia yang perlu untuk ibadah kepada Tuhannya dan sebagainya. Minal aidin wal faizin juga bagian daripada ungkapan itu. Jadi kalau mau dibongkar kalau bahasanya adik kelas saya, Ustaz Nurani Fansa bilang breakdown, dipretelin. Nah, itu minal aidin wal faizin itu kalau ungkapan lengkapnya adalah ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Ja'alanallahu wa iyyakum. Semoga Allah menjadikan saya dan engkau minal aidina, dari kelompok orang-orang yang kembali kepada kesucian. Sucian apa? Sucian setelah beribadah di bulan Ramadan. Wal faizina, dan orang-orang yang beruntung mendapatkan pahala yang besar. Nah, itu ungkapan doa, bukan karangan-karangan orang tua dulu buat-buat lalu dianggap itu salah dan sebagainya. Itu doa. Nah, cuma doa mereka karena pintarnya mereka itu, cerdasnya mereka sering menggunakan hadzaf. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan
apa namanya, kita dari golongan orang, saya dan Anda dari golongan orang-orang yang aidina minadzunubi ilal maufurin, dari orang-orang yang penuh dengan dosa sebelum masuk Ramadan. Ketika keluar dari Ramadan, jadi orang-orang yang keluar dalam bentuk orang-orang yang bersih dari dosa. Wal faizin, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi sekali lagi, ketika kita bermedsos, kita menyampaikan sesuatu di medsos itu jangan sampai kita hanya melihat memandang dengan mata sebelah. Kita harus lihat secara komprehensif. Kita tidak boleh dengan mudah kita mengatakan oh ini salah, yang benar yang ini. Bisa jadi dua-duanya benar, tapi benar dari jalan yang ini. Sebagaimana dalam usul fikih itu sering kalau dulu kita belajar usul fikih atau mustalah ulumul Quran dulu itu, kita sering kita dicokokin metodologi hukum itu, kita memahami hukum itu sering ada bab namanya mafhum, mantuk wal mafhum. Mantuk dan mafhum. Mantuk itu dari kata natoko yantuku, mengucapkan. Mantuk artinya yang diucapkan. Kemudian mafhum dari kata fahima yafhamu, memahami, berarti mafhum yang difahami. Jadi ketika saya mengatakan jaa zaidun, Zaid datang, maka mantuk yang diucap adalah maji'i zaidun, memang Zaid itu dah datang. Jadi yang disebutkan itu adalah kedatangan Zaidnya, yang datang itu Zaid. Itu mantuk namanya. Mafhumnya yang difahami adalah bahwa memang benar Zaid itu datang. Jika Zaid itu sebelumnya itu ada 2 atau 3 orang, lalu saya mengatakan innama jaa Zaidun, yang datang hanya Zaid, berarti saya pahami bahwa yang 2 tidak datang. Itu mafhum. Kemudian mafhum terbagi 2, ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah. Ada pemahaman yang sesuai dengan objek, ada mafhum mukhalafah. Contohnya kalau mafhum muwafaqah itu contohnya begini, dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Dan saya tuhim uff, jangan katakan uff. Mafhumnya difahami bahwa jangan menyakiti mafhum muwafaqah, pemahamannya sesuai, bahwa berarti ucapan yang menyakiti, ucapan yang kasar, ucapan apapun itu dilarang. Kemudian mafhum mukhalafah artinya pemahaman terbalik, berarti sebaliknya kita harus berkata kepada orang tua yang lemah lembut. Nah itu kita cara menghukum, kita cara memahami hukum, bukan bukan kita langsung tiba-tiba saja kita baca dalil ini muncul di YouTube atau muncul di ini kemudian oh iya salah, yang ini yang betul, yang sana yang salah. Itu jangan seperti itu. Kita Indonesia ini didirikan oleh para ulama, dimerdekakan oleh para ulama. Kemudian Islam didakwakan oleh para ulama. Jangan sampai kita jangan sampai nauzubillahi min zalik, jangan sampai sebab kita mudahnya kita untuk menganggap salah orang dulu salah, amalan ini salah, kita yang benar. Jangan sampai tumbuh dalam hati kita itu merendahkan ulama. Itu sangat berbahaya sekali, saudara-saudaraku. Merendahkan, tangkis ulama, merendahkan atau mengurangi derajat ulama itu paling berbahaya. Nah, ini dalam hal ini ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang menyebarkan kebenaran. Tapi kalau ulama-ulama yang ngaku-ngaku ulama ya tidak jadi masalah. Tapi ini masalah-masalah ini kan yang perlu kita luruskan. Jangan sampai nanti besok-besok ada lagi yang datang bilang ini salah, kita bilang oh salah, nanti ini salah. Ujung-ujungnya nanti kalau orang tua kita melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah benar menurut syariah, karena kita beda belajar, akhirnya kita tuduh orang tua kita salah. Masalah besar. Jadi di dalam kaidah bergaul itu, dalam hukum itu Islam, dalam berislam itu ada istilah namanya tidak boleh ifrat
dan tidak boleh tafrid. Ifrat bukan ifrit, ifrat dari kata faroto. Ifrat itu tidak boleh mengurang-urang. Jadi harus objektif. Apapun yang disampaikan oleh ulama katakan. Umpama ada hukum amalia ini hukumnya A, B, C, D. Sampaikan semuanya. Supaya jangan sampai apa namanya? Kalau dikhawatirkan nanti nanti pelencengan maka didoktrin. Tapi kalau apa namanya? Di zaman sekarang sampaikan semuanya. Kan ada hukum asal, ada hukum turunan. Hukum asal itu wajib, sunnah dan sebagainya. Hukum turunan itu wajib li dzatihi, wajib li ghairihi. Kan ada itu dalam usul fikih. Jadi sekali lagi kita jangan terburu-buru. Oh ini minal aidin wal faizin itu bid'ah, salah. Itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang benar itu taqabbalallahu minkum. Yang benar itu minal aidin wal faizin, semuanya mohon maaf lahir dan batin, kemudian kita sama-sama mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang paling benar. Jadi jangan kita jangan mudahlah menyalahkan orang, itu tidak bagus. Karena semua orang punya dalil, semua orang punya ilmu, semua orang punya pegangan. Apalagi Islam di Indonesia ini dia hadir sudah sebelum Indonesia merdeka. Secara otomatis maka Islam ini dia sudah sangat kuat. Yang kedua yang membawa Islamnya orang-orang besar, para ulama yang kita kenal dalam sejarah Wali Songo itu bukan fiksi ya. Wali Songo itu sejarah asli. Turunannya masih ada sampai detik ini masih ada. Jangan sampai kita mendengar ada orang yang mengingkari Wali Songo dan sebagainya. Kemudian yang ketiga perlu kita ketahui bahwa kita harus banyak belajar. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu tanpa didasari dengan pengetahuan yang dia bersifat komprehensif. Orang bilang depan belakang harus oke. Dan kita gini aja, kita bersyukur bahwa katong orang Islam di Tual ini, orang Islam di Maluku Tenggara, katong punya Islam ini sudah sudah turun temurun dan sudah sesuai dengan Islam yang ada di luar, sudah sama. Ya mungkin ada tradisi-tradisi yang perlu bukan diluruskan atau perlu diluruskan atau perlu diganti. Ada tradisi-tradisi yang perlu diklarifikasikan. Contoh seperti kasus kemarin itu, ada orang malam 27 Ramadan kemarin, sebagian dari kita taruh lilin di kuburan. Itu kan tradisi, bukan ibadah. Dasar hukum asalnya itu tradisi. Jangan kita bilang ibadah duluan. Tapi kan sudah pasti ya, itu kalau sudah pasti kita memastikan sesuatu yang tidak pasti, itu waham namanya, zon. Kita ketika kita melihat sesuatu yang bersebelahan dengan kita, jangan kita langsung bawa itu ke ibadah, tidak boleh. Kita jangan bawa itu ke ibadah, apalagi murni itu perbuatan non ibadah. Bakar lilin ibadah atau tidak? Bukan ibadah. Dalam Islam bakar lilin bukan ibadah. Kita semua sudah yakin orang yang sudah meninggal sudah putus amalannya kecuali 3 itu: amal soleh, waladun soleh yad'ulahu, dan sebagai ilmu yang bermanfaat, amal jariyah, sedekah jariyah, dan anak soleh yang mendoakan. Berarti hukum asalnya membawa lilin, kasih menyala lilin di kuburan, pasang lampu, mau apapun itu hukumnya itu boleh, tidak ada larangan, tidak ada perintah, karena hukum asalnya itu hukum tidak diikat oleh agama. Nanti yang perlu diluruskan adalah niat orang itu. Niat seseorang kan hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ngapain kita intervensi kemudian kita menuduh suudzon dan sebagainya. Caranya ya dengan bijak. Kita tidak langsung menyalahkan bahwa orang-orang banyak yang syirik, bid'ah dan sebagainya. Ya tidak perlulah. Kita sampaikan bersifat umum. Sampaikan bahwa orang yang sudah meninggal itu kuburannya tidak perlu untuk diberikan pencahayaan, kecuali memang gelap, lokasi kuburan itu gelap, dikhawatirkan terjadi pencurian atau tindakan yang tidak dibenarkan dan sebagainya. Itu perlu kita luruskan seperti itu. Pelan-pelan kita giring.
Kemudian kalau memang kita niat untuk menerangi kuburan, pasang lampu. Di Tual ini baru saja pasang lilin sudah heboh. Kalau kita dulu, selama kita belajar dulu di Jawa sana itu, kuburan itu macam-macam. Sampai pasang lampu berapa watt, 100 watt. Yang penting biar ini tidak gelap dan sebagainya. Bahkan sebagian kuburan-kuburan para wali itu malah yang dimuliakan, orang-orang yang dimuliakan, dianggap soleh, dianggap dekat dengan Allah, itu malah dipugar, dibikin apa ya, dalam ruangan. Kemudian bahkan sebagian dari mereka, anak cucu mereka atau murid-murid mereka itu, mereka sampai ke sana, kemudian mereka ziarah dan sebagainya, dan mereka bahkan kita dulu waktu kajian, kadang-kadang kita kajian di samping makam. Kita menyembah makam? Tidak. Kita menyembah makam. Kita kajian di samping kuburan guru kita. Kemudian ketika masalah menuntut ilmu, kita kan ada dalilnya kan, orang yang meninggal gini. Guru kita langsung menyampaikan, coba lihat ini guru kita sudah meninggal tapi pahalanya mengalir karena kita belajar. Itu fungsi zikrul maut namanya. Jangan sedikit-sedikit ziarah kubur bid'ah haram, hancur lah. Kapan lagi kita mau hidup tenang? Itu yang pertama. Yang kedua, menyalakan lilin menerangi kuburan. Dalam ajaran Islam yang dimaksud menerangi adalah alam kubur, itu orang penghuni kubur. Itu ada aturannya. Sudah digariskan oleh Quran. Rasulullah mengatakan, nawiru kuburakum bitilawatil Quran, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah kuburan kalian dengan bacaan Al-Quran. Kita sampaikan sesungguhnya yang menerangi Al-Quran itu, menerangi alam kubur adalah bacaan Al-Quran. Seterusnya dan seterusnya. Jadi begitulah cara kita menyampaikan kebenaran, begitulah cara kita menyelamatkan saudara kita. Saya punya guru, berguru ke salah seorang ulama besar, namanya Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri itu sering dalam ceramahnya beliau menyampaikan, jangan kita menjadi dai yang suka mencaplok dan menyalahkan orang. Janganlah kita menjadi penceramah, menjadi ustadzah yang justru dengan apa yang kita sampaikan orang menjadi ragu dengan agama sendiri. Itu tidak boleh, dilarang. Jadilah seorang mubalik, seorang ustadz, seorang guru yang mengayomi, yang bisa dengan tindakan, dengan ucapan, dengan sikapnya itu. Jangankan orang muslim, orang di luar Islam pun senang dengan Islam. Itu aturannya seperti itu. Bukan kita sedikit-sedikit bid'ah salah. Sesama kita saja kita salahkan, bagaimana sama orang lain? Dakwanya Nabi Muhammad SAW itu adalah mengumpulkan menyelamatkan semua umat manusia untuk menuju menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita dibalik, orang sudah Islam baik-baik, orang sudah ini kita salahkan. Jangan sampai ada orang yang kita kan tidak tahu kelompok tingkat keimanan orang itu sampai di mana. Bisa jadi ada orang yang secara visual, secara lahir kita lihat dia ini jarang sholat di masjid, dia jarang membaca Al-Quran secara langsung, tapi kita tidak tahu. Jangan sampai hatinya itu terpaut terus dengan zikir. Jangan sampai dia menyembunyikan amal ibadah yang hanya dia ingin dia dan Allah saja yang tahu, kan kita tidak tahu. Ada orang kebiasaannya dia menurut kita, kacamata kita, orang ini nih suka bikin salah nih. Jangan sampai itu sangkaan kita saja, padahal orang itu diam-diam dia melakukan hal-hal yang hanya dia dan Allah yang tahu. Dan yang berhak menjadi hakim untuk menyalahkan dan membenarkan, apalagi hakim urusan keimanan, akidah, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya hak untuk menyalahkan orang atau mengatakan, kecuali kalau kita meluruskan atau kita mengarahkan, meluruskan, itu sudah jadi masalah. Tapi meluruskan, kalau sudah lurus ya kita tambah, kalau agak bengkok sedikit ya kita luruskan. Dan insya Allah saya yakin semua umat Islam kita di KI ini, kita di Tual Indonesia ini, insya Allah semuanya itu
husnuzon kita karena guru-guru kita sama, maka insya Allah amalan-amalan kita itu berdasarkan dalilnya. Tinggal kita ini mengkaji saja, kita mau belajar atau tidak. Oke, jadi tugas kita sekarang ini, tugas kita khususnya kita generasi muda sekarang, generasi muda muslim, tugas kita sekarang adalah belajar. Bukan belajar barang baru, bukan belajar barang baru. Kalau mau belajar barang baru iya boleh, tapi kita kembali mengkaji literatur amalan-amalan yang kita diajarkan oleh orang tua kita. Dan alhamdulillah Al-Fagir sudah melewati itu, kita sudah kaji. Nah sekarang teman-teman yang lain tinggal mengkaji ulang, kita buka sebenarnya ini amalannya dasarnya di mana, dan ada dasarnya semuanya. Jangan ragu lagi dengan amalan kita, amalan orang tua yang mengajarkan kita. Orang tua-tua dulu saja, sampai saya masih nututi orang tua dulu itu sampai mereka nulis surat saja itu pakai bahasa Arab Melayu, Arab Pego. Orang tua dulu kepada yang terhormat kaf, fa, dal, ya, koin, ta, ro, ha, waw, ro, mim, ta, kepada yang terhormat. Kita yang kids zaman now bisa, sabar dulu bro, mau kita bisanya TikTok. Sebagian kecil yang seperti itu, mayoritas kita TikTok. Orang tua tuh dulu sudah selevel itu, mereka seperti itu, dan mereka baca kitab. Saya masih nututin itu, ada TT dulu di kampung masih baca kitab Sirus Salikin, baca kitab-kitab seperti itu. Dan ternyata Sirus Salikin itu dikarang oleh Syekh yang dari Minangkabau itu, dari Sumatera. Itu adalah terjemahan dari kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu karangannya Imam Al-Ghazali. Di atas Ihya Ulumuddin ada satu kitab yang disyarahkan lagi Ihya Ulumuddin, penjelasan lebih jauh lagi, beberapa jilid, hampir 15 atau 13 jilid. Nah, itu jadi semua amalan-amalan orang tua kita, semua amalan-amalan umat ulama-ulama di Indonesia ini semuanya ada dalilnya, hanya saja sebagiannya tidak terpublikasi, sebagiannya terpublikasi. Kemudian pendapat-pendapat yang baru kayak yang benar itu taqabbalallah, ya benar taqabbalallah, dan selama ini kan kita lakukan itu, taqabbalallahu minna wa minkum, selama ini kita lakukan. Jangankan di Idul Fitri, setiap selesai sholat Jumat kan salaman itu, taqabbalallahu minkum. Belum puasa malam-malam ngaji, taqabbalallahu minkum. Jadi marilah kita belajar secara komprehensif, marilah kita mengenal secara luas. Islam itu bukan hanya dari satu arah, tapi kita harus dari banyak arah supaya kita tidak mudah untuk terjebak lalu menganggap yang lain keliru. Akhirnya saya kutip ucapan dari salah seorang ulama terkenal, guru besar kita, guru besarnya ulama-ulama Indonesia, namanya Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau mengutip salah seorang ulama besar, kalau tidak salah Imam Abu Hanifah, kalau tidak salah, agak lupa sedikit, maklum sudah tua, mengatakan idza tasa'a ilmul mar'i qalla inkaruhu. Idza tasa'a ilmul mar'i qalla inkaruhu. Apa artinya itu? Idza, apabila, jikalau, idza tasa'a, kalau menjadi luas, ilmul mar'i, jika seseorang itu ilmunya sudah luas, artinya dia sudah menguasai banyak sekali pendapat, qalla ingkaruhu, maka semakin sedikit dia menyalahkan dan mengingkari orang lain, semakin sedikit. Kenapa? Dia lihat yang beda, dia ada dalilnya. Oke, cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.